dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, serta yang terhormat pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta memasuki ruang rapat paripurna. Kami hormati rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian pidato Gubernur tentang Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019 dipimpin oleh yang terhormat Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Bapak Haji Prasetyo Edi Marsudi SH. Tolong pintu ditutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta hari ini, Rabu 22 Juli 2020, adalah dalam rangka penyampaian pidato Gubernur mengenai Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat ini kami buka dan kami nyatakan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili, rekan-rekan anggota Dewan, segenap jajaran pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta rekan-rekan pers dan hadirin yang kami hormati. Mengawali rapat paripurna DPRD hari ini, izinkan kami mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan perkenannya kita dapat hadir dalam acara rapat paripurna hari ini. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan kepada seluruh hadirin yang telah memenuhi undangan kami. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, sebagaimana dimaklumi bahwa Gubernur telah mengirim surat usulan persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 dengan nomor 249-1.713 tanggal 7 Juli 2020. Selanjutnya, Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 20 Juli 2020 telah menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan pembahasan terhadap Raperda dimaksud, yaitu penyampaian pidato Gubernur terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Salah satu jadwal yang ditetapkan adalah rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan pada hari ini, Rabu 22 Juli 2020. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, demikian pengantar kami dalam mengawali rapat paripurna. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama penyampaian pidato Gubernur mengenai Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019 dan akan dilanjutkan dengan penyerahan Raperda yang dalam pelaksanaannya dipandu oleh pembawa acara. Kepada Saudara Gubernur, kami persilakan. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati Wakil Gubernur DKI Jakarta, yang saya hormati para anggota Forkompimda DKI Jakarta, yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta,
para pejabat lingkungan Pemprov DKI Jakarta, hadirin dan undangan sekalian berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Pertama-tama marilah kita sampaikan, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang atas limpahan rahmat, ridho dan hidayahnya, hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri acara rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, izinkan kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi bahwa rapat paripurna hari ini dilaksanakan dengan memenuhi protokol kesehatan secara disiplin. Insya Allah ini akan menjadi contoh bagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masyarakat pada masa wabah ini. Pada rapat paripurna ini izinkan kami menyampaikan realisasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah dalam tahun anggaran 2019 ditargetkan sebesar 74,99 triliun dan terrealisasi sebesar 62,30 triliun atau sebesar 83,07%, yang terdiri dari pendapatan asli daerah terrealisasi sebesar 45,7 triliun atau 89,9% dari target sebesar 50,84 triliun. Komponen kedua dari pendapatan daerah adalah realisasi dana perimbangan sebesar 14,49 triliun atau 68,02% dari target sebesar 21,31 triliun. Dan komponen ketiga adalah realisasi lain-lain pendapatan yang sah yang mencapai 2,04 triliun atau 73,298 dari target 2,78 triliun. Rapat Dewan yang saya hormati, selanjutnya izinkan kami menyampaikan penjelasan tentang realisasi belanja daerah. Belanja daerah ditargetkan sebesar 29,56 triliun atau 88,8% dari anggaran sebesar 33,29 triliun dan realisasi belanja langsung sebesar 35,37 triliun atau sebesar 79,38% dari anggaran sebesar 44,56 triliun. Besaran belanja daerah tersebut digunakan untuk melaksanakan program prioritas sesuai dengan 5 misi dalam RPJMD 2017-2022, antara lain sebagai berikut. Program prioritas pada misi pertama yaitu Jakarta Kota yang Aman, Sehat, Berbudaya, Cerdas dengan memperkuat nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan, dan memanusiakan. Dengan hasil antara lain, program wajib belajar dianggarkan sebesar 3,3 triliun dan terrealisasikan sebesar 90,32% atau sebesar 2,73 triliun. Program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dianggarkan sebesar 2,55 triliun dan teralokasikan sebesar 2,20 triliun atau 86,16%. Di antaranya adalah untuk rehab total gedung sekolah, rehab berat atau sedang, dan pembangunan USB atau unit sekolah baru dan unit kelas baru. Berikutnya adalah program jaminan pemeliharaan kesehatan daerah dianggarkan sebesar 1,6 triliun dan terrealisasikan sebesar 1,42 triliun. Di antaranya berupa pembayaran premi BPJS Kesehatan bagi 5,6 juta peserta penerima bantuan iuran daerah. Berikutnya adalah program rehabilitasi sosial dianggarkan sebesar 234,48 miliar dan terrealisasikan sebesar 88,58% atau 207,69 miliar. Program ini adalah untuk pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi 4.095 warga binaan sosial di panti-panti sosial milik Pemprov.
dan pemberian bantuan, pelatihan, pendampingan usaha ekonomi produktif dengan total penerima manfaat sebesar 1.855 orang. Program pengembangan pembinaan olahraga dianggarkan sebesar 1,71 triliun dan terrealisasikan sebesar 1,4 triliun atau 84,3%. Program prioritas pada misi kedua, yaitu Jakarta yang Memajukan Kesejahteraan Umum, melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang dengan hasil antara lain program pembinaan kewirausahaan dan pengembangan UKM dianggarkan sebesar 127,17%, terrealisasi sebesar 72,49%. Yang kedua adalah program peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan dianggarkan sebesar 101 miliar, terrealisasikan 86 miliar atau 84,65%. Program pengendalian banjir dan abrasi dianggarkan sebesar 3,31 triliun dan terrealisasi sebesar 2,1 triliun atau 63,76%, diantaranya berupa pembangunan waduk situ embung dan kelengkapannya pada sistem aliran tengah, sistem aliran timur, dan embung cakung timur, pembangunan tanggul pengaman pantai NCICD fase 1A, dan sistem aliran barat di Kali Kamal Muara sisi barat dan sistem aliran timur sepanjang 278 meter. Program pengelolaan persampahan dianggarkan sebesar 2,61 triliun dan terrealisasi sebesar 1,67 triliun atau 63,92%. Di antaranya berupa pembangunan TPS limbah 83 skala kecamatan di Kebonjeruk dan Rawa Kerbo. Berikutnya ada program pembangunan atau peningkatan jalan dan jembatan dianggarkan sebesar 2,66 triliun dan terrealisasikan sebesar 1,75 triliun atau 65,8%. Selanjutnya program prioritas pada misi ketiga, yaitu tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai masalah kota dan secara efektif, meritokratis, berintegritas dengan hasil sebagai berikut. Program pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan ASN dianggarkan sebesar 11,4 miliar, terrealisasi sebesar 9,08 miliar atau 78,79%. Program pembinaan, pengelolaan, penata usahaan aset daerah dianggarkan sebesar 85,75 miliar dan direalisasikan sebesar 67,17 miliar atau 78,33%. Program prioritas misi keempat, yaitu Jakarta sebagai kota yang lestari dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial dengan hasil antara lain sebagai berikut. Program pengelolaan pertamanan dianggarkan sebesar 1,9 triliun, terrealisasikan sebesar 1,6 triliun atau 81,18%. Di antaranya berupa pembangunan ruang terbuka hijau sebanyak 48 taman maju bersama dan revitalisasi Taman Puring serta Taman Mataram. Program penataan kawasan pemukiman dianggarkan sebesar 552 miliar dan direalisasikan sebesar 337 miliar atau sebesar 61,07%. Ini berupa penyusunan Community Action Plan di 6 wilayah administrasi sebanyak 78 RW dan peningkatan sarana prasarana dan utilitas di 6 wilayah sebanyak 60 RW. Kemudian program prioritas pada misi kelima, yaitu ibu kota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebinekaan dengan hasil diantaranya adalah program pengembangan destinasi pariwisata dianggarkan sebesar 250,15 miliar dan terrealisasi 201,11 miliar atau 80,4%. Di antaranya berupa penyelenggaraan Jakarta Business Forum, Jakarta International Performing Arts, kerjasama Sister City Jakarta Berlin, Jakarta Travel Fair, Jakarta Cosplay, Jakarta Kuliner, Kepulauan Seribu Water Sport Competition, serta festival seni dan budaya lainnya. Yang terhormat pimpinan dan segenap anggota Dewan yang saya hormati,
Pada bagian berikut izinkan saya menjelaskan tentang realisasi pembiayaan daerah, yaitu penerimaan pembiayaan sebesar 11,78 triliun yang diantaranya berasal dari sisa lebih perhitungan APBD tahun 2018 dan pengeluaran pembiayaan tahun 2019 sebesar 7,93 triliun, diantaranya digunakan untuk penyertaan modal pada PDAM, PD Pembangunan Saranajaya, PT Jakarta Propertindo, dan PT MRT Jakarta. Dari realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan tersebut diperoleh sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2019 sebesar 1,2 triliun. Selanjutnya, kami akan menjelaskan posisi neraca daerah dan arus kas. Neraca daerah yang disajikan memuat informasi mengenai posisi aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta per 31 Desember 2019. Secara garis besar dapat kami sampaikan posisi neraca daerah per 31 Desember adalah terdiri dari aset sebesar 517 triliun, kewajiban sebesar 10 triliun, ekuitas sebesar 506 triliun. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai kemampuan dalam memperoleh kas dan menilai penggunaan kas untuk memenuhi kebutuhan Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2019. Secara umum dapat saya sampaikan bahwa arus kas periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut. Kas awal per 1 Januari sebesar 9,76 triliun, arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 7,27 triliun, arus kas bersih untuk aktivitas investasi sebesar minus 15,78 triliun, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar minus 33,62 miliar, arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar minus 6,88 miliar, saldo kas akhir per 31 Desember 2019 adalah sebesar 1,2 triliun. Rapat Dewan yang saya hormati, alhamdulillah berkat doa, dukungan, dan kerja keras itu semua, hasil audit laporan keuangan tahun 2019 dari BPK kembali memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Hal ini merupakan penghargaan tertinggi atas proses peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, dan opini WTP atas LKPD tahun 2019 merupakan perolehan ketiga kalinya secara berturut-turut di 2017, 2018, dan 2019. Namun perolehan opini WTP ini bukan merupakan tujuan akhir, tapi bagian dari proses peningkatan akuntabilitas keuangan di lingkup Pemprov DKI Jakarta. Kita berharap peningkatan akuntabilitas keuangan demi terwujudnya pengelolaan keuangan yang baik tahun 2020 dapat kita teruskan, dan ada beberapa rencana yang akan kita lakukan. Pertama, pembenahan sistem perencanaan dan penganggaran daerah melalui implementasi sistem informasi smart planning dan budgeting. Kedua, pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sebagai tindak lanjut dari implementasi PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Ketiga, peningkatan akuntabilitas penatausahaan belanja BOS dan BOP sekolah. Keempat, pembenahan dan penatausahaan aset daerah dengan melakukan penyempurnaan pengembangan sistem informasi aset daerah. Kelima, dengan melakukan percepatan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI. Pada kesempatan ini, saya ingin sampaikan pada seluruh pimpinan SKPD dan aparatur pemerintah DKI Jakarta agar bisa menuntaskan seluruh rekomendasi dari hasil pemeriksaan BPK RI dan melakukan peningkatan kualitas sistem pengadaan intern Pemprov DKI Jakarta. Kami berharap materi yang disampaikan dapat menjadi bahan kajian untuk pembahasan lebih jauh oleh Bapak Ibu sekalian di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Adapun penjelasan lebih rinci atas hal-hal yang disampaikan di dalam paparan pada siang hari ini
akan disajikan pada buku rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 yang insya Allah nanti akan diserahkan secara resmi. Izinkan kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota Dewan yang telah dengan seksama menyimak penyampaian rancangan perda tentang pertanggungjawaban APBD 2019 yang baru saja disampaikan. Kami berharap ini menjadi bahan untuk pembahasan dan kemudian bisa menjadi peraturan daerah yang dimaksud, dan insya Allah ini akan menjadi pertanggungjawaban kita pada seluruh masyarakat Jakarta. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, senantiasa memberikan bimbingannya dalam rangka mewujudkan Jakarta yang maju kotanya, bahagia warganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Gubernur serta yang terhormat Ketua DPRD dan para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta disilakan menuju tempat tersedia. Hadirin dimohon berdiri. Tahun anggaran 2019. Yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur, yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur, serta yang terhormat Ketua DPRD dan para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta disilakan kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Gubernur yang telah menyampaikan pidatonya mengenai raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019. Serta penyerahan raperda dimaksud untuk dibahas oleh Dewan. Selanjutnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah DPRD, maka fraksi-fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta akan menyampaikan pemandangan umumnya terhadap raperda tersebut pada hari Senin 27 Juli 2020. Dengan selesainya penyampaian pidato Gubernur tadi, maka berakhir pula acara rapat paripurna Dewan hari ini. Dan atas nama perhatian serta kesabaran hadirin dalam mengikuti rapat paripurna ini, kami ucapkan terima kasih. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ini kami nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi Untuk mereka yang telah berjuang dan berkorban demi kesehatan kita semua, terima kasih. Puskesmas turut berperan besar dalam menangani COVID-19 di ibu kota. Seluruh tenaga kesehatan puskesmas di Jakarta secara proaktif berupaya menekan penyebaran virus ini. Mulai dari sosialisasi langsung ke masyarakat, hingga bekerja sama lintas sektor menangani wabah virus ini. Kebersihan lingkungan sekitar tak luput diperhatikan. Mereka terjun langsung melacak kontak kasus positif COVID-19 di masyarakat. Melayani tanpa mengenal lelah. Satu persatu pemeriksaan mereka lakukan, menyampingkan kemungkinan besar tertular.
penghargaan tertinggi untuk mereka sebagai pertahanan terakhir. Apresiasi terbaik bagi Anda yang tetap di rumah aja sebagai garda terdepan. Bersama bantu para tenaga kesehatan agar semua perjuangan dan pengorbanan kita semua tidak sia-sia.